Selamat datang di channel Bila Likuan. Kali ini kita akan menceritakan inti cerita dari anime Detektif Conan yang mengenai organisasi hitam. Dan jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah, kita lanjutkan cerita utama dari Detektif Conan. Kali ini kita akan menceritakan secara singkat untuk episode 491 hingga 493. Di awal episode 491, Conan sedang membicarakan sebuah foto dengan Heiji Hattori, yaitu foto yang diduga adalah ayahnya Hondo Eisuke. Foto tersebut didapatkan oleh Conan pada kasus di episode 484 karena tidak ada sangkut pautannya dengan anggota organisasi hitam dan hanya sebuah foto saja, maka cerita itu saya skip di sini. Balik lagi ke episode awal di episode 491, Conan sedang melihat foto Hondo Eisuke yang masih kecil dan di belakangnya terdapat orang lain yang diduga adalah ayahnya dari Hondo Eisuke. Setelah Conan menginvestigasi lebih lanjut tentang foto tersebut, ditemukanlah saksi yang pernah bertemu dengan ayahnya, Hondo Eisuke. Saksinya adalah pemilik restoran dan cucunya. Cucunya sempat mendengar ayahnya, Hondo Eisuke, berbicara kepada temannya, yaitu dia telah menyelam terlalu dalam, dan temannya menjawab semoga berhasil. Menurut pemilik restoran, orang tersebut hanya pegawai saja atau biasa disebut kompani. Karena keinginan tahuan yang lebih lanjut, Conan memutuskan tetap melanjutkan investigasi terhadap Hondo Eisuke yang mungkin memiliki sangkut pautannya dengan Rena Mizuhanashi, organisasi hitam, serta kompani dari ayahnya Eisuke. Selanjutnya, Conan, Ran, dan Sonoko sedang mengunjungi temannya yang sedang sakit di salah satu rumah sakit. Namun tiba-tiba, Ran melihat Eisuke yang sedang bertanya-tanya kepada perawat serta dokter di rumah sakit tersebut sambil membawa sebuah foto. Namun karena kaget melihat mereka bertiga, Hondo Eisuke menabrak orang yang sedang menggunakan kursi roda hingga terjatuh. Foto yang dipegang Hondo Eisuke juga terjatuh. Conan menduga bahwa Eisuke telah mengetahui keberadaan Mizuhanashi Rena, yaitu di rumah sakit, dan dia pasti sedang mencarinya. Foto yang dibawa Eisuke terjatuh dan diambil oleh Sonoko, dan foto tersebut adalah presenter Rena Mizuhanashi yang masih terlihat lebih muda, kata Sonoko. Dan Eisuke bilang kepada Ran, dia itu adalah kakaknya, namun bukan Rena Mizuhanashi yang dimaksud oleh Sonoko. Eisuke bilang kepadanya, kakaknya itu sangat mirip dengan Rena Mizuhanashi. Selain itu, Eisuke juga bilang kepada mereka bertiga bahwa kakaknya telah kabur dari rumah sejak 2 tahun yang lalu, makanya ia mencari hingga saat ini. Lalu Conan menyangkalnya dengan pertanyaan, lalu kenapa mencarinya di rumah sakit? Eisuke langsung menjawab pertanyaan Conan sebab kakaknya itu pernah bilang kepadanya bahwa ia ingin sekali menjadi perawat dan mulai menceritakan masa lalunya bersama kakaknya. Sayangnya, Eisuke tidak mengetahui alasan kakaknya kabur dari rumah. Mendengar dari cerita Eisuke, Conan menduga bahwa cerita itu benar apa adanya. Sonoko langsung bertanya kepada Eisuke, apa kamu yakin bahwa kakaknya itu bukan Rena Mizuhanashi? Dilihat dari fotonya pun juga sama dan mungkin saja dia menggunakan nama samaran. Eisuke menjawab, mungkin saja dengan sedikit ragu. Lalu Ran bilang kepadanya untuk menemui teman dari ayahnya, yaitu penggemar berat dari Rena Mizuhanashi yang bernama Anno. Pasti dia memiliki banyak rekaman videonya. Mungkin jika Eisuke melihatnya akan mengetahui Rena Mizuhanashi itu kakaknya atau bukan. Lalu Eisuke menyetujuinya, dan Sonoko mengajak mereka semua untuk makan terlebih dahulu karena ia lapar, dan yang lain mengikutinya. Ya, walaupun untuk menemui Anno di sini, Conan dan kawan-kawan harus melewati kasus penipuan terlebih dahulu. Untuk mengenai kasus penipuan yang melibatkan Anno dan keluarganya, kalian bisa menontonnya sendiri di episode 491. Kita lanjutkan, akhirnya Conan, Eisuke, Ran, dan Sonoko berhasil bertemu dengan Anon, dan Conan meminta untuk memeriksa foto Rena Mizuhanashi sambil memberikan foto yang dipunyai oleh Eisuke kepada Anon. Menurut Anon, foto yang diberikan oleh Conan sudah pasti itu adalah Rena Mizuhanashi, sebab dia memiliki rekaman Rena Mizuhanashi saat debut pertamanya sebagai presenter. Lalu Anon menyetel video tersebut, dan di debut pertamanya yaitu tentang kejadian ledakan di gedung kimia. Saat itu Rena sedang mewawancarai seseorang, namun tiba-tiba terjadi ledakan, sehingga dia terpental dan mendapatkan sedikit luka. Namun ia tetap memberikan laporan mengenai situasi yang terjadi di sana. Saat sedang memberikan laporan, tiba-tiba ada seorang perawat yang berteriak untuk mencari orang yang bergolongan darah AB untuk digunakan sebagai donor darah bagi para korban yang terluka. Rena yang mendengar perawat itu berteriak langsung meninggalkan laporannya dan menghampiri perawat tersebut karena golongan darah dia adalah AB. Ya, walaupun saat ia sedang mendonorkan darahnya, menurut Anon, Rena sempat pingsan dan proses donor darahnya dibatalkan. Melihat dari video tersebut, Ran bertanya kepada Eisuke bagaimana menurutnya, apakah Rena itu adalah kakaknya. Eisuke menjawab, tidak mungkin,
sebab kakaknya itu pernah mendonorkan darahnya kepadanya, sebab golongan darahnya adalah O. Conan juga beranggapan sama bahwa Rena bukan kakaknya Eisuke karena golongan darah O tidak bisa dibagikan kepada golongan darah apapun. Jika kakaknya pernah memberikan donor darahnya kepada Eisuke, seharusnya kakaknya Eisuke adalah bergolongan darah O, dan sangat yakin bahwa Rena Mizuhanashi serta kakaknya Eisuke adalah orang yang berbeda. Namun Conan masih bingung kenapa Eisuke mencari Rena Mizuhanashi, dan pasti ada hubungannya dengan kakaknya karena mereka berdua sangatlah mirip. Setelah pulang dari rumah Anon, Conan tiba di rumah profesor dan melepon Jody Sensei untuk bilang kepadanya bahwa kakaknya Eisuke serta Rena Mizuhanashi adalah orang yang berbeda karena golongan darahnya berbeda sesuai dengan pengakuan Eisuke. Selain itu, Conan membicarakan tentang ayahnya Eisuke dan memberitahukan tentang Kopani kepada Jody Sensei. Mendengar percakapan itu, Jody Sensei memperingati Conan untuk berhati-hati lagi dalam menggali informasi. Setelah itu, Conan ingin memastikan golongan darah apa yang dimiliki oleh Rena Mizuhanashi, dan Jody Sensei menjawab golongan darah Rena adalah AB. Lalu ayah Haibara serta profesor mendatangi Conan, dan ayah Haibara ingin memastikan kembali apa benar Rena Mizuhanashi serta kakaknya Eisuke adalah orang yang berbeda. Conan bilang mereka berdua adalah orang yang berbeda. Profesor Agasa bilang mungkin saja Eisuke lupa dengan golongan darahnya, dan Conan juga berpikir hal itu mungkin saja terjadi dan perlu untuk memastikan kembali golongan darah milik Eisuke. Conan juga masih mencari alasan kenapa Eisuke tetap mencari Rena Mizuhanashi, karena Conan khawatir akan mengundang kecurigaan organisasi hitam, karena organisasi hitam juga sedang mencari Rena Mizuhanashi. Ayah Haibara menyarankan untuk mempertemukan saja Eisuke dengan Rena Mizuhanashi di rumah sakit. Lagi pula, Hondo Eisuke bukanlah anggota organisasi hitam, namun Conan tidak mau menggunakan cara tersebut. Mungkin saja saat ini Hondo Eisuke sedang diperalat oleh organisasi hitam ataupun diikuti. Cerita selanjutnya berada di kantor Kogoro Mori. Di sana terdapat Kogoro Mori, Ran, Sonoko, dan Conan sedang membicarakan masalah kakaknya Eisuke. Sonoko memberikan saran untuk mendatangi tempat Rena Mizuhanashi, sebab Kogoro Mori dan Ran tahu lokasi tempat tinggalnya. Namun Ran menolak hal itu sangatlah tidak etis, memberikan alamat orang terkenal kepada seseorang. Dan lagi pula Eisuke bilang bahwa kakaknya itu bukanlah Rena Mizuhanashi. Tiba-tiba Eisuke datang dan bilang kepada mereka semua bahwa golongan darahnya memang O, jadi tidak sesuai dengan golongan darah dari Rena Mizuhanashi, yaitu memiliki golongan darah AB. Kogoro Mori bilang kepada Eisuke, apa kamu yakin bahwa golongan darahnya adalah O? Dan Eisuke bilang bahwa dia memang golongan darah O, karena ia pernah kecelakaan tertabrak mobil dan kakaknya mendonorkan darahnya. Agar rasa penasaran hilang dengan golongan darah milik Eisuke, Eisuke mengajak mereka semua untuk datang ke salah satu rumah bekas majikan ibunya. Saat diberitahukan lokasi rumah tersebut, Kogoro Mori juga bilang bahwa kebetulan dia juga dapat panggilan detektif di sana, karena ada beberapa kasus yang harus dibacakan di rumah tersebut. Setelah sampai di depan rumah bekas majikan ibunya Eisuke, Eisuke menceritakan masa kecilnya di sana. Setelah ibunya meninggal, Eisuke diasuh oleh ayahnya. Namun saat ini ayahnya Eisuke sedang bekerja di luar negeri, dan tiap bulan ayahnya memberikan uang saku kepada Eisuke. Eisuke disambut oleh pemilik rumah tersebut dan memperkenalkan pembantu barunya yang menggantikan ibunya Eisuke. Akhirnya, Eisuke mendapatkan barang-barang bekas peninggalan ibunya. Di sana terdapat foto Eisuke bersama ibunya yang terlihat sangat mirip, dan juga menemukan catatan ibunya. Di catatan tersebut terdapat foto Eisuke yang masih balita dan bertuliskan bergolongan darah O. Saat itu juga Kogoro Mori sedang menangani kasus pembunuhan yang terjadi di rumah itu pada tahun lalu. Pemilik rumah tersebut, yaitu Aiko, membenarkan cerita yang diceritakan oleh Eisuke, bahwa kakaknya pernah mendonorkan darahnya ke Eisuke dan juga melihat kantong darah yang bertuliskan golongan darah O. Saat itu juga terjadi kasus pembunuhan, dan kasus itu saya skip. Jika kalian ingin mengetahuinya lebih detail, kasus pembunuhan yang terjadi di rumah bekas majikan ibunya Eisuke bisa dilihat di episode 493. Akhirnya Conan membuat kesimpulan bahwa Eisuke sedang mencurigai Rena Mizuhanashi yang memiliki wajah yang sama persis dengan kakaknya. Dan mungkin Rena Mizuhanashi memiliki hubungan dengan hilangnya kakaknya Eisuke 2 tahun yang lalu. Nah, itulah pembahasan awal cerita tentang Detektif Conan. Nantikan part-part selanjutnya.